Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi serta berdialog kepada Anda semua. Selamat datang kembali di channel Z2H Insight. Untuk Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih, selamat bergabung. Mudah-mudahan channel ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan untuk Anda sekalian. Dalam kepercayaan agama Abrahamik, baik Islam ataupun Kristen ataupun yang lainnya, kita mengetahui bahwa terdapat istilah yang disebut dengan surga, di mana surga itu biasanya digambarkan dengan taman yang sangat luas, kemudian pemandangan yang sangat indah, di mana surga itu biasanya selalu identik dengan sungai-sungai yang mengalir. Dan pastinya surga itu sangat indah, tidak pernah bisa terbayangkan oleh pikiran kita dan tidak pernah terbesit dalam pikiran-pikiran manusia manapun. Karena surga itu memang sangat indah. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang surga, surga itu banyak tingkatan-tingkatannya. Ada yang mengatakan kalau dalam agama Islam surga itu ada 7 tingkatan dan seterusnya. Kemudian surga itu banyak macamnya, yang mana surga itu biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mengerjakan kebaikan atau kebajikan selama hidup di dunia. Kemudian sebagai balasan maka orang tersebut akan tinggal di surga, kekal abadi di sana. Kemudian orang-orang tersebut akan bahagia karena surga itu tempat yang sangat indah, tempat yang sangat nyaman, dan tempat yang sangat damai. Kemudian ada salah satu surga yang menarik untuk dibahas. Surga itu bernama surga Eden, atau dalam bahasa Arab disebut Jannatu Adenin. Nah, ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa konon katanya surga Eden itu ada di bumi. Lantas di mana keberadaannya? Banyak sekali para ilmuwan-ilmuwan yang tertarik untuk menelusuri keberadaan Taman Eden itu. Nah, ini akan kita bahas pada episode kali ini. Untuk itu, ayo kita putar dulu intronya, jangan skip videonya. Ya, surga Eden atau Taman Eden. Taman Eden sendiri merupakan sebuah taman yang sangat indah, yang sangat luas, dengan ada banyak pepohonan serta buah-buahan, serta terdapat sungai yang mengalir di dalamnya. Menurut kebahasaan atau secara etimologi, kata Eden itu ternyata berasal dari bahasa Ibrani, atau disebut dengan Gen Eden. Kemudian dalam bahasa Arab disebut dengan Jannatu Adenin. Dan biasanya dalam bahasa Arab atau dalam keterangan Al-Quran biasanya selalu diikuti dengan tajri min tahtihal anhar, atau ada beberapa sungai atau beberapa aliran sungai yang mengalir di dalam surga Aden itu, atau Jannatu Adenin tajri min tahtihal anhar. Seperti itu redaksi dalam kitab suci Al-Quran. Kalau saya salah silakan dikoreksi dan kita diskusikan di kolom komentar. Menurut kepercayaan umat Kristiani, bahwa Eden itu dipercaya di sana adalah tempat penciptaan Adam dan Hawa. Kemudian digambarkan bahwa menurut perjanjian lama di dalam Taman Eden itu Adam dan Hawa hidup, kemudian mereka tergoda oleh seekor ular, yang mana ular itu memakan buah yang terlarang. Konon pohon yang terlarang atau buah yang terlarang itu adalah buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Kemudian Adam pun tergoda, kemudian Hawa pun juga melakukan hal yang demikian, dan akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Kemudian setelah mereka diusir dari Taman Eden, maka Taman Eden itu oleh Tuhan diberi sebuah penghalang agar manusia tidak bisa masuk ke dalamnya. Ini kalau dalam versi Alkitab. Kalau misalkan saya salah silakan dikoreksi ya. Kemudian kalau dalam versi Al-Quran atau versi agama Islam,
menyebutkan bahwa kurang lebih sama. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Adam dulu itu pernah memang hidup di surga. Kemudian ketika beliau hidup di surga, beliau merasa membutuhkan pasangan. Dan akhirnya Tuhan menciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam dan terciptalah Hawa. Kemudian mereka hidup dan akhirnya mereka juga bisa merasakan kedamaian, ketenangan di dalam surga. Hingga akhirnya pada suatu saat mereka tergoda untuk memakan buah yang terlarang. Dalam istilah agama Islam disebut dengan buah khuldi. Lalu apa yang terjadi? Mereka akhirnya diturunkan dan diusir dari surga tersebut. Nah, ini menarik untuk dibahas. Karena menurut ajaran agama Abrahamik, surga itu memang digambarkan dengan tempat yang sangat indah, memiliki nuansa ketenangan yang sangat luar biasa, kemudian memiliki beberapa tumbuh-tumbuhan yang sangat subur, dan tentunya ada sungai yang mengalir di dalam taman surga itu, atau yang disebut dengan surga Eden atau Taman Eden yang akan kita bahas pada episode kali ini. Nah, para ilmuwan itu tertarik untuk menelusuri keberadaan di mana sebenarnya Taman Eden itu. Karena secara etimologi atau secara kebahasaan, Eden itu berasal dari bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani itu dituturkan atau pernah dituturkan oleh bangsa Akadia. Akadia itu adalah suatu daerah yang dekat dengan Mesopotamia. Nah, di episode yang lalu kita pernah membahas tentang keberadaan taman bergantung di Babilonia, yang mana itu erat kaitannya dengan Mesopotamia. Nah, kemudian ada beberapa ilmuwan yang berpendapat bahwa kemungkinan besar Taman Eden itu memang berada di Mesopotamia, yang saat ini adalah menjadi kawasan dari Irak modern. Nah, ini menarik untuk dibahas lagi karena memang zaman dahulu di kawasan Mesopotamia itu kawasannya memang sangat subur. Dan di sana terdapat beberapa peradaban-peradaban yang sangat besar. Sebut saja ada peradaban Babilonia yang di dalamnya terdapat lagi beberapa peradaban. Ada bangunan-bangunan yang sangat indah dan megah. Ada taman bergantung Babilonia, kemudian ada bangunan lagi. Dan tentunya sungai yang mengalir di Taman Eden itu diyakini adalah sungai Tigris dan sungai Efrat. Di mana kedua sungai itu ternyata ada di kawasan Irak sekarang. Ada di kawasan Mesopotamia kalau di zaman terdahulu. Sedangkan kalau di zaman modern ini, sungai Tigris dan sungai Efrat itu memang sungai yang sangat terkenal dan sungai yang memang pernah memiliki peradaban yang sangat tinggi, atau disebut dengan peradaban sungai Efrat dan peradaban sungai Tigris yang ada di kawasan Irak modern seperti saat ini. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat para ilmuwan yakin atau berspekulasi bahwa ternyata kawasan Taman Eden itu ada di Mesopotamia? Jadi ceritanya begini, menurut rentetan peristiwanya, jadi dulu sebelum Mesopotamia itu seperti sekarang ini, menjadi seperti Irak modern, dulu di sana itu sangat subur sekali. Kemudian di sana terdapat beberapa peradaban yang sangat besar, bahkan melampaui zamannya pada waktu itu. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Taman Eden itu kemungkinan hancur ketika ada kejadian banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Seperti kita ketahui bahwa dulu dunia ini memang pernah mengalami banjir yang sangat besar. Kemudian ada air bah yang diakibatkan oleh kejadian banjir bandang di zaman Nabi Nuh tersebut, sehingga menghancurkan beberapa peradaban di muka bumi. Termasuk juga diyakini bahwa Taman Eden itu ikut hancur ketika kejadian banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Itu secara rentetan peristiwa. Lalu kemudian Taman Eden itu sampai sekarang pun masih terus diteliti oleh para ilmuwan, di mana letak keberadaannya secara geografis. Karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa kalau tidak salah ada 11 kali penyebutan Jannatu Adenin itu.
Di mana salah satu yang terkenal adalah dalam surat Al-Bayyinah. Bunyi suratnya begini. Kalau salah silakan dikomentari dan dikoreksi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyia rabbah. Jadi arti dari ayat tersebut tentunya intinya adalah bahwa balasan bagi orang-orang yang beriman kelak adalah Jannatu Adnin atau surga Eden atau disebut dengan Taman Firdaus. Di mana di Taman Firdaus itu adalah tempat yang sangat indah dan ada sungai yang mengalir dalam surga Eden tersebut. Ada juga ilmuwan yang berpendapat bahwa sebetulnya surga Eden itu tidak akan pernah ditemukan oleh manusia karena memang surga Eden itu tempatnya bukan di bumi alias di surga kelak. Tetapi di satu sisi juga ada beberapa ilmuwan yang juga percaya hingga saat ini bahwa keberadaan surga Eden atau Taman Eden atau Taman Firdaus itu memang ada di bumi, tetapi masih belum bisa dibuktikan secara letak geografisnya. Tetapi secara rentetan peristiwa kemungkinan Taman Eden itu berada di kawasan Mesopotamia atau di kawasan Irak modern seperti sekarang ini berdasarkan ada keterangan Sungai Tigris dan Sungai Eufrat yang memang dulu pernah memiliki peradaban-peradaban yang sangat besar, bahkan sangat melampaui zamannya. Silakan disimpulkan sendiri, tetapi yang jelas begitulah keterangan bahwa ternyata Sungai Eden ternyata Taman Eden itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Karena memang ini hanya spekulasi saya saja ya. Berarti kan begini, kalau misalkan Taman Eden itu memang benar di bumi, maka berarti surga Nabi Adam itu ada di bumi dong. Kan begitu logikanya. Apa mungkin ini hanya spekulasi saya saja? Ya silakan, kalau misalkan ada yang mau diperdebatkan, silakan kita diskusi di kolom komentar dan silakan simpulkan sendiri. Jadi intinya adalah Taman Eden atau apapun itu istilahnya, menurut agama Abrahamik memang surga itu adalah tempat yang sangat indah. Kemudian terdapat beberapa pepohonan dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat baik dan diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan selama mereka hidup di dunia. Mari kita berbuat baik, mari kita berbuat kebajikan kepada semua dan memberikan hal yang bermanfaat kepada kita sendiri secara pribadi dan kepada orang lain agar kita mendapatkan balasan yang berupa surga kelak. Apapun itu istilahnya, mari kita selalu bersikap baik kepada sesama. Terima kasih sudah menyimak channel ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Anda semuanya. Demikian pembahasan singkat ini. Kalau misalkan ada tambahan, ada sanggahan, ada komentar, silahkan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.